Halo semuanya, balik lagi dengan saya Wisnu Arsa Kanjung di channel YouTube Diskoria Arsa. Nah, pada video sebelumnya, khususnya di materi Sejarah Indonesia kelas 10, saya sudah menjelaskan mengenai asal-usul dan perkembangan nenek moyang Indonesia. Nah, pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pembabakan atau pembagian zaman praaksara berdasarkan geologi. Nah, seperti yang kita ketahui, bahwa pembagian zaman berdasarkan geologi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, Arkaikum, yang kedua, Paleozoikum, yang ketiga, Mesozoikum, dan yang terakhir, Neozoikum. Nah, pada video kali ini kita akan membahas lebih detail lagi mengenai keempat zaman ini. Oke, kita langsung saja ke pemateriannya. Zaman praaksara merupakan pembabakan peradaban manusia dalam periode sejarah. Nah, di mana pada saat itu manusia belum mengenal tulisan, sehingga zaman ini dikenal dengan zaman praaksara. Pra artinya sebelum, aksara artinya tulisan. Nah, zaman praaksara ini menurut geologi dibagi menjadi 4 zaman. Yang pertama, kita akan membahas mengenai zaman Arkaikum. Zaman Arkaikum merupakan zaman tertua, di mana berlangsung selama 2500 juta tahun yang lalu. Nah, kulit bumi pada masa ini masih panas, dan kondisi bumi masih berbentuk bola gas yang sangat panas, sehingga zaman ini belum adanya kehidupan. Selain itu juga, zaman ini merupakan masa pembentukan kerak bumi, serta mulai adanya atmosfer dan hidrosfer. Nah, ciri-ciri zaman Arkaikum yaitu belum adanya kehidupan, bumi masih berupa bola gas yang sangat panas. Zaman yang kedua yaitu zaman Paleozoikum atau yang disebut dengan zaman primer. Nah, zaman ini berlangsung sekitar 340 juta tahun yang lalu. Nah, pada zaman ini sudah mulai munculnya makhluk hidup seperti mikroorganisme, ikan, reptil, dan juga binatang-binatang lain yang tidak bertulang punggung. Nah, pada zaman ini juga memang semua binatang hidup di laut, jadi belum ada yang hidup di darat. Semua binatang yang hidup pada zaman Paleozoikum ini hidupnya di air atau di laut. Nah, pada masa ini atau pada zaman ini, keadaan bumi masih belum stabil. Hal ini dibuktikan dengan curah hujan yang sangat tinggi dan iklim yang sering berubah-ubah. Nah, zaman yang ketiga yaitu zaman Mesozoikum. Nah, zaman ini disebut dengan zaman sekunder atau zaman pertengahan. Kira-kira berlangsung selama 140 juta tahun yang lalu. Nah, pada zaman pertengahan ini merupakan di mana dinosaurus sudah mulai ada dan berkembangnya tumbuhan berbiji. Nah, iklim pada masa zaman ini bervariasi antara periode pemanasan dan pendinginan. Nah, selain itu, burung-burung sudah mulai muncul, mamalia sudah mulai bermunculan pada saat ini, akan tetapi masih berukuran kecil. Nah, menurut geologi, masa zaman Mesozoikum ini dibagi menjadi 3, yaitu ada Triasik, ada Jurasik, dan yang terakhir Kapur. Selanjutnya, zaman yang terakhir yaitu zaman Neozoikum. Zaman ini sering disebut juga dengan zaman hidup baru, yang berlangsung selama 65 juta tahun yang lalu. Nah, zaman ini zaman bumi baru, di mana kondisi bumi sudah mulai membaik karena bumi terbentuk secara keseluruhan. Selain itu juga, zaman inilah cikal bakal manusia mulai muncul dan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Selain itu juga, dalam ilmu geologi, zaman ini merupakan masa zaman terakhir. Nah, zaman ini dimulai dari zaman Mesozoikum berakhir yang ditandai dengan kepunahan masa dinosaurus. Serta zaman ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu zaman Tersier dan zaman Kuarter. Nah, yang pertama ada zaman Tersier. Nah, zaman Tersier ini merupakan zaman di mana kehidupan di bumi diisi oleh hewan menyusui, seperti kera dan monyet.
Nah, pada zaman ini binatang reptil telah punah. Hewan menyusui berkembang sekutunya seperti kera manusia. Yang kedua yaitu zaman kuarter, di mana zaman ini kehidupan manusia muncul. Nah, zaman kuarter ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada zaman Pleistosen dan yang kedua zaman Holosen. Nah, zaman Pleistosen ini zaman di mana manusia purba mulai ada. Suhu bumi sudah mulai menurun secara drastis sehingga kutub utara bumi telah terbentuk secara luas. Nah, maka dari itu periode ini disebut dengan zaman glasial. Nah, yang kedua yaitu zaman Holosen. Nah, zaman Holosen ini di mana masa es sudah mulai berakhir dan suhu bumi sudah mulai stabil. Homo sapiens sudah mulai bermunculan dan pulau-pulau Indonesia sudah mulai terbentuk. Jadi, sebelumnya pulau atau benua yang ada di muka bumi ini hanya satu yang disebut dengan benua Pangea. Nah, pada zaman Holosen ini pulau Indonesia sudah mulai terbentuk. Ciri-ciri pada zaman Holosen ini di antara lain, yang pertama, puncak hewan mamalia di muka bumi atau mulai berkembang pesatnya hewan mamalia di muka bumi, hewan reptil yang besar telah musnah atau punah, iklim di bumi telah stabil, dan yang terakhir kehidupan manusia telah dimulai. Dapat disimpulkan bahwa pembabakan zaman pra-aksara menurut geologi dibedakan menjadi 4 zaman. Yang pertama zaman Arkaikum, di mana di zaman Arkaikum ini belum adanya kehidupan karena kondisi bumi masih berbentuk bola gas yang sangat panas. Nah, yang kedua yaitu zaman Paleozoikum. Nah, zaman Paleozoikum ini disebut juga dengan zaman primer, di mana kondisi bumi masih mulai stabil. Hal ini dibuktikan dengan adanya makhluk hidup seperti ikan, amfibi, dan binatang-binatang lainnya yang tidak bertulang belakang atau bertulang punggung. Nah, yang ketiga yaitu zaman Mesozoikum, di mana zaman Mesozoikum ini disebut dengan zaman sekunder. Nah, di zaman Mesozoikum ini sudah adanya hewan reptil besar seperti dinosaurus. Nah, yang terakhir yaitu zaman Neozoikum. Nah, zaman Neozoikum ini sudah mulai bermunculan mamalia lainnya seperti kera dan monyet, dan juga manusia sudah mulai berkembang secara pesat. Nah, mungkin sekian saja video kali ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan serta kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.